Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Doa yang dipilih setelah tasyahud dan bukan suatu kewajiban. Pada pembahasan sebelumnya tentang bacaan tasyahud dalam sholat bagian 1 disebutkan hadis riwayat Bukhari nomor 835. Pada hadis tersebut terdapat kalimat, kemudian hendaklah ia memilih doa yang paling menakjubkannya, lalu berdoa dengannya. Imam Syafi'i telah mengemukakan pendapat yang mewajibkan sholawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud. Sa'id bin Mansur dan Abu Bakar bin Abi Saibah menyebutkan melalui sanad sahih sampai kepada Abu al-Ahwas, dia berkata, Abdullah yakni Ibnu Mas'ud berkata, hendaknya seseorang bertasyahud saat sholat, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, lalu berdoa untuk dirinya. Hadis ini dijadikan dalil bolehnya berdoa dalam sholat sebagaimana yang dikehendaki, baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Al-Baihaqi mendukung pendapat yang membolehkan mengucapkan doa dalam sholat, meskipun doa tersebut tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan hadis yang disepakati kesahihannya. Kemudian, hendaknya ia memilih untuk dirinya doa yang paling menakjubkannya, lalu berdoa dengannya. Doa sebelum salam. Dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa beliau mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa berdoa saat sholat, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sani wal magrom. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah orang yang hidup dan fitnah orang yang mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Seseorang berkata kepada beliau, alangkah seringnya engkau berlindung dari utang. Beliau bersabda, sesungguhnya seseorang apabila berutang, ia berbicara lalu berdusta, berjanji lalu mengingkari janjinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 832. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada hadis ini dibaca setelah kita membaca tasyahud dan sebelum salam. Adapun yang dimaksud dengan fitnah orang yang hidup dan fitnah orang yang mati, Ibnu Daqiq Al-Id berkata, fitnah orang yang hidup adalah apa yang merintangi seseorang dalam hidupnya berupa cobaan dunia, syahwat, dan kebodohan. Dan yang paling hebat di antaranya, kita berlindung kepada Allah darinya adalah perkara yang menentukan saat kematian. Sedangkan fitnah orang yang mati, bisa saja yang dimaksud adalah cobaan saat akan meninggal. Dinisbatkan kepada mati, karena waktunya yang sangat dekat dengan kematian. Berdasarkan pendapat ini, maka yang dimaksud dengan fitnah orang yang hidup adalah cobaan yang terjadi sebelum kematian. Bisa pula yang dimaksud fitnah orang yang mati adalah fitnah kubur. Telah disebutkan melalui jalur sahih, yakni dalam hadis Asma yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang janaid atau jenajah. Sesungguhnya kalian akan difitnah di kubur-kubur kalian, sama atau hampir sama dengan fitnah Dajjal. Imam Tirmizi meriwayatkan dalam kitab Nawadir al-Ushul dari Sufyan al-Sawri, bahwa apabila mayit ditanya, siapa Tuhanmu? Maka setan menampakkan diri, seraya menunjuk ke arah dirinya dan berkata, aku adalah Tuhanmu. Oleh sebab itu,
diperintahkan untuk berdoa mohon ketetapan hati saat ditanya. Kemudian diriwayatkan melalui sanad yang hasan sampai kepada Amr bin Murrah. Mereka menyukai apabila mayit diletakkan di kubur untuk mengucapkan, "Ya Allah, lindungilah ia dari godaan setan." Pada hadis tersebut juga disebutkan bahwa Rasulullah berlindung kepada Allah dari hutang. Yang dimaksud dengan utang pada hadis ini adalah berutang dalam hal yang tidak diperbolehkan maupun yang diperbolehkan lalu tidak mampu untuk melunasinya. Namun ada pula kemungkinan yang dimaksud lebih luas dari itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah berlindung kepada Allah dari dominasi utang. Dalam hadis ini telah disinyalir dampak buruk dari utang. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.